Oke, buat pelatihannya aku serahin ke Kak Ayu nih. Silahkan Kak Ayu. Aku mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Di sini aku sebagai mentor debat bahasa Indonesia untuk kontingen OIMIPA akan melakukan sedikit presentasi ya, kayak materinya gitu. Next. Jadi di sini kita sama-sama belajar aja. Jadi kayak bukan aku mengajari kalian, tapi kalian juga bisa nih ngasih saran atau juga ngasih ilmunya ke aku. Terus sekarang outline yang bakal kita bahas di sini, aku mau kenalin juga tentang lomba debat di OIMIPA, lalu juga pengenalan ketentuan lomba debat OIMIPA. Terus juga aku ngasih insight beberapa hal-hal yang perlu diperhatikan ketika kita lagi berdebat. Terus juga aku sedikit ngebahas tema mosi yang pernah keluar pas lomba debat OIPA tahun lalu. Dan juga ada sedikit pembahasan mosi sama nanti di penutup itu ada sedikit catatan tambahan dari aku. Next. Jadi di sini kita mendefinisikan dulu ya kayak debat itu apa sih? Debat merupakan program adu gagasan antara mahasiswa mengenai permasalahan di dunia dari berbagai bidang ilmu yang berbeda, seperti budaya, sains, sosial, dan juga politik. Nah, dari adanya kompetisi debat ini dapat diharapkan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam berpikir kritis, menyampaikan gagasan di depan umum, memberikan argumen, mempertahankan argumen, serta mematahkan argumen oposisi. Nah, dari penjelasan ini tuh kita bisa tarik kesimpulan nih, bahwa biasanya tema mosi yang diangkat untuk berdebat itu bisa dari ilmu budaya, sains, sosial, dan juga politik. Lalu dilihat juga dari tujuan adanya kompetisi debat itu eh, dapat disimpulkan bahwa ketika kita berdebat, kita itu harus dituntut untuk berpikir kritis. Karena kan di debat itu tadi yang sudah agak pernah sampaikan juga kan, kayak untuk menyampaikan gagasan, menyampaikan argumen. Jadi kita juga harus berpikir kritis supaya gak hanya menyampaikan gagasan dan argumen, tapi juga kita mempertahankan argumen yang kita miliki supaya bisa mematahkan argumen oposisi. Next. Selanjutnya di sini ada jadwal penting ya sementara OIMIPA debat. Jadi sama seperti tahun lalu, jadi lomba debat OIMIPA itu kayaknya sih bakal dilakukan secara online lagi ya. Biasanya tahun lalu sih pakainya platformnya Google Meet gitu. Dan kegiatan sementaranya ini ada 4 babak sih. Yang pertama ada babak preliminary 1 yang diadakan pada hari Sabtu tanggal 25 September 2021 dari jam 8.30 sampai jam 3 sore. Nah, biasanya pas tahun lalu sih yang jam 8.30 itu kayak nggak langsung debatnya gitu sih. Biasanya tuh nanti kayak kalian disuruh absen dulu, terus nanti penentuan pembicara 1, 2, 3 sama pemilihan mosi. Dan biasanya kurang lebih bakal mulai debatnya itu antara jam 9 atau jam 9.30. Lalu yang kedua ada babak preliminary 2. Kalau misalnya tahun lalu, itu babak preliminary 1 sama babak preliminary 2 itu digabung. Kalau misalnya tahun ini ternyata babak preliminary 1 sama babak preliminary 2-nya itu dipisah. Kalau babak preliminary 2-nya diadakan pada minggu berikutnya ya pada pada hari Sabtu tanggal 2 Oktober 2021 jamnya sama 8.30 sampai jam 3 sore. Lalu ada babak semifinal diadakan pada tanggal 4 Oktober hari Senin dari jam 5 sore sampai jam 7.40 malam. Dan pada babak final diadakan pada tanggal 12 Oktober hari Selasa dari jam 5 sampai jam 8 malam. Next. Nah, di sini aku mau ngasih juga ketentuan lomba debat bahasa Indonesia OIMIPA tahun 2020 ya tahun lalu. Jadi
lomba debat bahasa Indonesia OIMIPA itu dia menggunakan sistem debat yang disebut dengan sistem ASEAN Parliamentary Debat, yaitu sistem debat yang terdiri dari 2 tim dan setiap timnya itu terdiri dari 3 orang dan kan 3 orang itu nanti bakal dibagi jadi pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3 dan kedua tim tersebut nantinya akan saling berlawanan gitu nanti dibagi mana tim oposisi dan juga mana tim government atau tim pemerintah. Next. Lalu di sini aku juga ngasih beberapa ketentuannya. Jadi tadi yang udah pernah dibahas sebelumnya juga, tahapan pertandingannya itu ada preliminary, semifinal, dan juga final. Lalu tentang mosi debatnya, jadi kalau pada tahap preliminary itu mosinya bersifat prepared atau apa ya kayak diberikan sebelumnya. Jadi nanti sebelum berdebat kalian itu dikasih waktu 15 menit untuk apa ya dikasih waktu gitu untuk bisa berdiskusi di dalam tim dan karena hal itu biasanya uh, setiap anggota dalam tim itu harus pakai 2 device gitu loh. Jadi yang satu device-nya itu untuk pas perlombaan, untuk Google Meet di perlombaan, dan satu device-nya itu nanti untuk Google Meet sesama timnya gitu. Jadi supaya lebih enak untuk berdiskusinya gitu. Terus kalau misalnya masih debat yang untuk semifinal dan juga final itu sifatnya impromptu ya, atau kayak mendadak gitu loh. Jadi penyampaian argumen ketika berdebatnya itu tanpa ada persiapan, jadi nggak dikasih waktu untuk mempersiapkan argumen gitu. Terus akumulasi nilainya, jadi nanti setiap babak nanti bakal dikasih sama pihak OIM-nya, pihak OIM MIPA, nilai-nilai apa sih yang didapatin gitu loh. Ada 3, itu ada victory points atau jumlah kemenangan yang diraih oleh suatu tim. Nah, victory points ini nih yang bakal dilihat timnya bakal maju ke babak berikutnya atau enggak. Lalu ada tim score yang merupakan akumulasi semua nilai yang diperoleh para anggota tim. Nah, di sini ada tulisan akumulasi kan, berarti setiap anggota dalam tim itu tuh punya nilai masing-masing. Nah, kenapa sih harus punya nilai masing-masing kayak gitu? Karena pemenang dalam lomba debat itu nggak hanya dalam satu tim gitu, tapi nanti ada nilai individu yang bakal dijadikan acuan untuk menangin best speaker. Lalu ada margin yang merupakan selisih antar tim pada pertandingan. Next. Kalau misalnya ada yang mau ditanyain, langsung unmute aja ya. Next. Nah, ini berdasarkan pengalaman aku ya, apa aja sih yang kayak perlu kalian perhatikan gitu loh ketika kalian sedang lomba debat gitu. Yang pertama, yang pasti kalian relax dan jangan gugup. Kenapa harus relax dan jangan gugup? Karena kalau misalnya kalian relax, terus kalian gak gugup, pasti akan lebih mudah untuk kalian mengungkapkan argumen, sanggahan kalian, apa yang sudah kalian persiapkan sebelumnya. Tapi kalau misalnya kalian gugup, panik, itu tuh bakal mempengaruhi banget cara bicara kalian. Jadi nanti uh, argumen yang udah kalian persiapkan dengan baik justru tidak tersampaikan secara utuh gitu loh. Jadinya nanti uh, kayak ngerasa kurang gitu loh dalam menyampaikan argumennya. Jadi lebih baik relax dan jangan gugup sih. Lalu yang kedua, nah diusahakan dalam pemilihan pembicara 1, 2, dan 3 itu sudah didiskusikan sebelum hari H pertandingan. Jadi nanti kalian kayak nggak usah bingung dan panik untuk menentukan siapa pembicara 1, pembicara 2, dan pembicara 3. Dan penentuannya itu bisa disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggotanya gitu. Kalau misalnya pembicara 1, kalau berdasarkan pengalaman aku, biasanya pembicara 1 itu lebih kayak merunutkan dan menggali emosi lebih dalam. Jadi pada pembicara 1 itu lebih mendefinisikan
mosi yang diberikan itu seperti apa sih. Jadi supaya nanti pembicara kedua itu bisa menyampaikan argumen-argumen serta data-data yang sesuai untuk mosinya, apakah dia menolak atau tidak menolak mosi. Lalu kalau misalnya pembicara kedua, ini menurut aku pembicara yang kunci banget sih. Jadi dia tuh yang menyampaikan argumen, tapi pembicara satu juga bisa menyampaikan argumen, tapi pembicara kedua ini biasanya kayak titik baliknya gitu loh, kayak titik kunci dari ketika kita menolak atau tidak menolak mosi itu ada di pembicara kedua. Terus kalau misalnya pembicara ketiga itu biasanya kayak memberikan kesimpulan serta penutup dan juga menegaskan kembali apakah tim tersebut itu pro atau kontra terhadap mosi. Lalu selanjutnya setiap menyampaikan argumen, baik itu pembicara satu, pembicara dua, atau pembicara tiga, itu diharuskan untuk memberikan salam kepada adjudikator. Kayak misalnya kayak gini, sebelum saya memulai debat, terima kasih kepada para adjudikator, apa ya, kayak terima kasih kepada para adjudikator dan kalian juga bisa memberikan salam kepada tim lawannya gitu loh. Karena ini kan debatnya bukan debat kusil ya. Maksudnya kayak debatnya itu debat ilmiah gitu. Jadi kalau misalnya didahulukan dengan salam dan sapa itu bakal lebih sopan sih. Terus dalam menyampaikan argumen jangan terbawa emosi. Kenapa? Karena ini tuh juga bakal mempengaruhi cara kalian berbicara gitu loh. Boleh menyampaikan argumen secara menggebu-gebu, tetapi uh, apa ya, jangan terbawa emosi karena itu akan mempengaruhi nanti argumen yang kalian akan bicarakan gitu loh. Bisa aja kalau misalnya kalian terbawa emosi itu ngeblank gitu loh. Jadi apa yang kalian mau sampaikan ternyata gak tersampaikan dengan baik gitu loh. Terus selanjutnya dalam menyampaikan argumen gunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar ya, karena sesuai ya, ini kan debat bahasa Indonesia. Oleh karena itu pasti dalam menyampaikan setiap argumen, dalam menyampaikan setiap data-data, sanggahan dan lain sebagainya pasti harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan juga benar. Lalu dalam menyampaikan sanggahan kepada tim lawan atau POA itu usahakan untuk memberikan argumen yang dapat mematahkan argumen lawan dengan memberikan data-data yang terbukti secara ilmiah. Tidak hanya data-data yang terbukti secara ilmiah sih, bisa aja kalian kayak memberikan kayak landasan-landasan konstitusional seperti undang-undang, dan yang pasti setiap dalam memberikan sanggahan itu tidak menyinggung sara, yaitu suku, ras, dan juga agama. Next. Nah, jadi tema mosi debat OIMIPA 2020 tuh sebenarnya banyak banget. Aku udah coba cari gitu karena aku nggak nyimpen dan ternyata datanya itu aku udah nanya ke yang lain juga nggak ada gitu. Tapi seingat aku tema mosinya itu ada 3, kesehatan, pendidikan, politik, dan juga hukum. Kalau misalnya kesehatan, tahun lalu itu mosinya berkaitan dengan tindakan tenaga medis untuk melakukan praktik suntik mati kepada pasien yang sudah tidak dapat lagi mendapatkan perawatan secara medis, kayak gak nggak punya kesempatan untuk hidup lagi gitu loh. Ini aku waktu tahun lalu dapat lawan sama Departemen Kimia. Ini mosinya. Yang kedua itu temanya tentang pendidikan berkaitan dengan siswa pelaku bullying harus dikeluarkan dari sekolah. Terus temanya tentang politik dan hukum, ini mosinya berkaitan dengan sertifikasi terhadap para pemuka agama yang tahun lalu sempat beritanya viral gitu kan, kayak apakah kiai dan ustadz itu harus diberikan sertifikasi atau tidak. Lalu juga ada yang mosi itu berkaitan tentang stigma atau pandangan negatif terhadap keluarga koruptor. Apakah keluarga koruptor itu harus diberikan pandangan yang buruk, stigma yang buruk dari masyarakat. Padahal
mereka tidak melakukan kejahatan melainkan salah satu anggota keluarganya. Tapi apakah keluarganya harus mendapatkan pandangan yang buruk juga kayak gitu. Next. Jadi bisa aja mosi-mosi yang ada di OIMIPA itu eh, kayak berkaitan dengan isu-isu atau permasalahan-permasalahan yang kayak lagi berkembang saat ini gitu loh. Lalu di sini aku karena debat itu kan gak apa ya, lebih harus banyak praktik gitu kan. Jadi pasti kita harus banyak-banyak cari pembahasan mosi, terus kayak cari banyak referensi bacaan supaya ketika kita menyampaikan argumen tuh, kita pernah baca nih tentang referensi ini tuh seperti ini. Jadi kita bisa mengungkapkan data-data dan juga memberikan uh, kayak solusi. Jadi debat itu nggak hanya memberikan argumen-argumen ataupun fakta-fakta serta data-data, tapi juga kita dituntut untuk memberikan solusi. Lalu ini aku ngambil salah satu mosi dari lomba debat mahasiswa antara UGM sama Undip. Ini mosinya tentang di negara-negara yang mengalami krisis kesehatan yang parah, Dewan ini akan menangguhkan semua proses pemilihan politik atau political election atau pemilihan anggota Kongres dan pimpinan daerah atau negara. Jadi emang waktu beberapa bulan yang lalu kan sempat viral juga ini tentang pemilihan umum di kala pandemi kayak gini. Ini ternyata pernah dijadiin mosi juga. Lalu kalau misalnya kita udah dapat mosi, apa sih yang harus kita lakukan? Kalau berdasarkan pengalaman aku biasanya menandai setiap inti permasalahan di dalam mosinya. Jadi supaya lebih mudah untuk memahami mosi. Jadi kalau berdasarkan menurut aku dari mosi ini inti permasalahannya itu ada di krisis kesehatan sama proses pemilihan politik atau political election. Next. Jadi karena kita mau membahas mosi, jadi aku sedikit ngasih beberapa itu sih kayak argumen aku kalau misalnya aku ada di tim oposisi tuh aku mau menyatakan argumen seperti apa sih. Jadi karena aku oposisi kan, aku kontra nih kalau misalnya harus ditangguhkan semua proses pemilihan politik atau political election ini. Aku bakal ngasih argumen bahwa proses pemilihan politik atau political election itu punya dampak positif loh. Salah satunya adalah adanya proses pemilihan politik itu kan menandakan bahwa uh, adanya penegakan demokrasi. Kalau misalnya semua proses pemilihan politik ditangguhkan, berarti suatu negara menyalahgunakan kekuasaan demokrasi gitu kan. Jadi demokrasinya itu gak bisa hadir di negara tersebut kayak gitu. Terus kalau berdasarkan amanat, jadi aku juga ngasih beberapa argumen aku yang bisa dikuatkan dengan undang-undang. Kalau berdasarkan amanat Undang-Undang Dasar 1945, kita tahu bahwa jabatan pemimpin daerah atau negara itu kan punya batasannya tersendiri kan. Uh, Satu periode itu 5 tahun dan dapat dipilih kembali selama satu periode. Kalau misalnya uh, penangguhan proses pemilihan politik atau political election, berarti itu kan uh, menyelewengkan kan terhadap amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang seharusnya masa jabatannya sudah habis tapi karena ditangguhkan pemilihan politiknya sehingga masa jabatannya itu akan semakin lama gitu dan itu gak sesuai banget apalagi sama negara-negara yang memiliki sistem pemerintahan presidensial yaitu yang menganut prinsip fixed term itu masa jabatan bagi para pemimpin daerah atau negaranya itu sudah telah ditetapkan. Lalu
adanya penangguhan proses pemilihan politik atau political election itu juga akan menyebabkan terjadinya instabilitas politik. Kenapa terjadinya instabilitas politik? Hal tersebut dikarenakan seharusnya kan masa jabatan suatu pimpinan daerah atau negara itu udah habis, tapi karena terjadinya proses penangguhan pemilihan politik itu menyebabkan masa jabatannya akan sedikit lebih lama kan, akan sedikit lebih lama, dan itu akan apa ya, akan menimbulkan terjadinya penyalahgunaan wewenang kekuasaan gitu loh. Jadi seakan-akan apa ya, memberikan kebebasan kepada pemerintah pada saat itu untuk lebih lama lagi menjabat, dan itu juga akan menimbulkan kecurigaan dan ketidakpercayaan warga negara terhadap pemerintahan yang sedang berlangsung pada saat itu. Dan juga ditiadakannya proses pemilihan politik ini itu dapat menjadi alasan bagi pemerintah otoritan untuk memperkuat kekuasaannya. Jadi kayak bukan dinasti sih, kayak lebih uh, diktator gitu loh, pemerintahannya kayak akan lebih berkuasa gitu, dan itu pasti menimbulkan permasalahan dalam proses instabilitas politik. Nah, kan aku udah ngasih argumen aku nih, kalau misalnya aku udah jadi tim oposisi, aku bakal ngasih argumen gini. Nah, aku mau minta dong si Nantia atau Alga gitu memberikan argumen kalian tentang mosi ini kalau kalian jadi tim oposisi. Tim oposisi ya Kak, berarti kontra kan ya? Iya, Sama. iya kontak sama musim. Jujur sih kalau aku mosi ini baru denger sih. Kayak nggak tahu ya, apa mungkin aku kurang update berita atau apa. Baru kalau tentang penangguhan pemilihan politik. Bentar, mungkin Cinantia dulu dah. Atau enggak aku kasih waktu 5 menit deh. Kayak nggak apa-apa kalian sambil googling atau sambil baca-baca portal berita lainnya gitu loh. Nggak apa-apa ya In kalau kita tungguin 5 menit gitu. Nggak apa-apa kok Kak, nggak apa-apa. Ini penyampaiannya harus kayak debat langsung atau diskusi biasa Kak masih? Nggak apa-apa diskusi aja gitu. Oh, oke. Nanti kalau ada kesempatan nanti kita bakal debat, mungkin nanti pertemuan 2 kali ya. Izin stop share screen sebentar ya Kak. Iya, iya. Teman.
Apa ada udah mau nyampein argumennya gitu? Wah, ada Lolo nih. Lolo mau ngasih argumennya nggak kalau misalnya dikasih mosi kayak gini? Sorry, siapa? Tadi siapa yang disebut? Wah, sorry. Ya kalau mungkin kalau misalnya dikasih mosi kayak gini, kira-kira ada kalau misalnya jadi tim oposisi kayak mau nyampein argumennya apa gitu? Gue sih ada, cuma sorry kalau berisik ya sebelumnya. Gue sih Ya ada, nggak apa-apa. cuma ini sorry banget, ini pendapatnya kayak bapak-bapak lagi debat di ini aja sih, debat RW RT gitu. Kalau gue bilang gue tidak setuju untuk menumbuhkan semua proses pemilihan politik meskipun dalam keadaan krisis kesehatan yang parah. Yang pertama itu argumen gue adalah kalau misalnya diundur-undur terus nanti memberikan kesempatan para apa istilahnya ya, orang yang panitia pemilu untuk melakukan tindak yang tidak seharusnya. Contoh misalnya pemilu seharusnya dilaksanakan pada bulan April, tetapi karena diundur, karena ditangguhkan terus sampai tahun depan, akhirnya anggaran yang sudah dijatuhkan atau sudah diberikan kepada panitia itu bisa disalahgunakan. Misalnya nanti panitia beralasan kalau alat-alatnya sudah rusak, padahal belum pernah dibeli sama sekali. Itu sih salah satu argumen Roro. Terus yang kedua, kalau misalnya ini aneh sih, sorry banget kalau misalnya aneh. Kalau misalnya ditangguhkan, sayang banget kesempatan masyarakat untuk bisa dapat sembako secara gratis. Kenapa? Karena kalau proses pemilihan politik, salah satu agendanya adalah apa sih? Aduh, bahasa Indonesia lupa. Yang ke ini loh, ke warga-warga Kampanye. ya kampanye. Nah, itu sayang banget. Sedangkan lagi krisis kesehatan gini berdampak kepada krisis ekonomi juga gitu. Nah, kampanye ini salah satu wadah atau tempat yang bisa dimanfaatkan untuk memberikan istilahnya memberikan bahan pangan gratis kepada masyarakat, karena memang pasti para orang-orang politik ini sudah apa ya istilahnya sudah menyiapkan anggaran gitu untuk melakukan kampanye. Jadi sayang sekali kalau Dewan melakukan penambahan kembali untuk proses pemilihan politik seperti itu. Komennya itu yang bapak-bapak banget ya. Nggak apa-apa, kalian tahu. Pikiran terbuka kan, kayak kalian tahu ada yang mau nambahin gitu apa yang udah disampaikan gitu. Waktu itu dapat best speaker gak sih? Keren banget. Keren. Bisa juga nih ditanya-tanya sama kalau kalau yang belajar dari tahun kemarin itu kayak mau apa ya mau setapak argumen lo, maksudnya kayak misalnya lo mau pakai UUD lah, mau pakai apa, tapi kalau misalnya yang di kenyataan beda itu pasti gue lebih milih yang apa ya, setahu ya, yang lebih memilih yang lebih sesuai dengan kenyataan dan bisa istilahnya
debat ini tuh bisa diterima sama siapa aja gitu. Yang menang itu yang lebih bisa meyakinkan gitu. Kan kalau yakin tuh biasanya orang tuh lewat perasaan ya kadang, bukan lewat kayak UUD gini. Padahal kan kenyataannya misalnya UUD-nya tidak dilaksanakan atau bahkan bisa jadi panitia, misalnya tadi panitia pemilu pun nggak tahu UUD untuk pemilihan politik seperti apa kayak gitu. Warga pun kadang mungkin bisa nggak peduli dengan UUD apa melanggar atau enggak kayak gitu. Jadi lebih ke kenyataan di masyarakat aja gitu Lebih ya. kenyataan. Itu bisa jadi insight baru buat kalau misalnya nyampein argumen. Kalian emang kalau bisa belajar juga teman-teman dari Kak ini. Ayo, ada yang lagi yang mau menyampaikan argumennya gitu? Ini sih Kak, mau agak gimana ya, mau tanya itu yang di slide, itu di situ ada gimana ya, ini bukan nyanggah sih, cuma di situ kok ada kata-kata ditiadakannya proses pemilihan politik atau politik election juga dapat menjadi alasan bagi pemerintah. Sedangkan mosinya kita kan membahas penangguhan, bukan ditiadakannya. Itu gimana? Oh iya, betul juga sih. Harusnya ditangguhkan proses pemilihan politik atau iya betul-betul. Makasih banget loh sarannya, kritiknya juga. Nah, itu nih harus diperhatikan juga ya, kayak gini. Kalau misalnya kayak gini itu bisa jadi celah buat tim lawan, kayak menyanggah argumennya gitu. Agak berarti jeli banget ya. Bagus, bagus, bagus. Kalau argumennya gimana gak? Mau menyampaikan argumen gitu? Kalau kalau argumen sih sebenarnya gimana ya, udah mewakili gitu. Tapi mungkin ada satu hal yang sebenarnya hampir sama gitu. Jadi karena adanya penangguhan pemilihan politik ini bisa saja nantinya pas waktu pemilihannya udah benar-benar dilaksanakan, kredibilitas atau apa ya, kemurnian dari proses politik itu tidak murni sepenuhnya karena mungkin karena adanya penangguhan ini ada apa ya, oknum yang menyalahgunakan proses tenggang waktu penangguhan ini gitu. Bisa saja buat apa namanya, persiapan untuk memenangkan atau istilahnya itu ditakutkannya ada kecurangan gitu karena ada penangguhan waktu yang seharusnya dilaksanakan misalnya sekarang gitu, tapi karena ada penangguhan diakibatkan adanya krisis kesehatan, jadi bisa saja sih apa namanya, yang sebenarnya hampir sama yang di slide ini. Jadi ada kepercayaan masyarakat terhadap proses pemilihan politik itu kurang gitu karena kemungkinan besar banyak masyarakat yang berpikir karena adanya penangguhan ini mungkin ada oknum yang bisa saja mengurangi atau iya mengurangi kemurnian atau keaslian dari proses politik itu sendiri. Mohon maaf agak belibet karena jujur ini baru pertama sih dengar penangguhan proses politik, pemilihan politik itu sendiri. Iya, Seperti itu sih. kalian kok. Yang penting kayak bisa menyampaikan argumennya. Nanti kayak lama-lama apa ya, banyakin baca referensi bacaan gitu, atau kayak banyak ngulas tentang mosi-mosi gitu juga. Itu bagus banget sih kayak buat bisa ungkapin argumen tentang permasalahan-permasalahan yang ada gitu. Nah ya juga penangguhan proses pemilihan politik itu emang belum ada ya karena kan ini lagi masa krisis kesehatan gitu kan maksudnya. Jadi kayak ini kayak termasuk ke dalam proses istimewa gitu loh. Kayak emang nggak terlaksana sih di Indonesia juga tetap ada kan proses pemilihan politik. Iya, tetap ada. Iya tetap ada. Mungkin nih emosinya memang dibuat kayak pas lagi viral kenapa harus ada pemilihan politik itu padahal lagi ada pandemi kayak gini lagi banyak jumlah kasus COVID lagi meningkatnya kenapa harus diadain proses pemilihan politik itu. Oke, kalau Cinantia gimana, mau menyampaikan argumennya juga? Kalau misalnya buat aku sih Kak,
Sama seperti poin kedua, lebih ke masyarakat akan lebih tidak percaya kepada pemerintah karena kalau jujur walaupun pemerintah bilang oh ditangguhkan pemilihan politik itu buat kesehatan masyarakat kok supaya kasusnya nurun dan segala macam. Tapi aku rasa semua orang juga tahu satu-satunya pihak yang diuntungkan itu pemerintah yang sudah memiliki jabatan. Apalagi buat mereka orang-orang yang udah di akhir jabatannya. Pasti kan ada keinginan lebih buat melamakan posisi mereka untuk tetap punya apa yang mereka, untuk tetap merasakan apa yang mereka punya sekarang kan. Jadi kalau misalnya ditangguhkan itu bukan alasan. Apalagi kalau misalnya seperti jurnalistik Indonesia sendiri. Orang orang mungkin emang nulisnya ditangguhkan, tapi tidak semua orang punya pendidikan yang cukup untuk tahu apa bedanya ditangguhkan dengan apa bedanya dihentikan. Seperti yang tadi ditiadakan, seperti yang tadi dibilang. Apalagi makin sering banyaknya ada hoax-hoax yang bersebar di sosial media. Jadi sekalipun pemerintah bilang itu ditangguhkan, masyarakat yang dengar itu ditangguhkan kan paling bisa dihitung tangan, sedangkan yang lain pada bilang, oh pemerintah bakal ngambil hak demokrasi kita selamanya. Bukan ditangguhkan, tapi benar-benar dihentikan seumur hidup, misalnya kayak gitu. Dan sayangnya orang lebih mudah percaya hal-hal negatif daripada hal-hal positif. Jadi ditangguhkan itu bukan buat alasan, malah bakal buat masyarakat jadi lebih tidak percaya kepada pemerintah, apalagi dalam kondisi kayak gini yang artinya ekonomi udah benar-benar rendah, banyak masyarakat yang bahkan kesusahan untuk hidup. Jadi tingkat kriminalitas yang akan terjadi akibat dicabutnya hak demokrasi ini dalam tanda kutip itu malah akan membuat keadaan di masyarakat lebih parah. Dan misalnya kalau misalnya kita runut ke kejadian-kejadian yang terjadi beberapa tahun sebelakang seperti waktu krisis moneter 98, walaupun dibilangnya itu krisis moneter yang artinya karena masalah uang, tapi kenapa hal tersebut bisa jadi sebesar itu? Karena masyarakat sudah tidak percaya terhadap pemerintahan yang orang yang menjadi eh, sosok yang seharusnya dipandang merangkul masyarakat, tapi karena masyarakat sudah tidak percaya, krisis moneter tersebut malah menjadi lebih parah di Indonesia sendiri. Jadi kalau misalnya dibilang ditangguhkan itu salah satu cara untuk mengurangi jumlah kasus yang ada, itu salah. Seharusnya pemerintah dan lembaga pemilihan umum itu mencarikan solusi lain, seperti seharusnya dilakukan pemilihan dengan cara yang lebih bagus seperti tidak harus ngantri. Karena kalau misalnya boleh jujur, walaupun aku belum pernah ikut pemilu, tapi dari yang aku lihat dari orang tua aku, pemilih itu biasanya ngantri banget. Salah satu alasan karena itu ngantri, ya karena masyarakatnya ngobrol dan panitia-panitia tersebut ya biasa ngobrol. Kalau misalnya emang dari awal eh, panitia pemilu udah bilang, oh pada jam segini dirunut aja siapa-siapa aja yang ngasih suaranya pada jam tersebut. Dan panitia-panitia tersebut juga ya dikasih eh, proteksi khusus seperti mungkin nggak harus baju khusus APD kayak dokter, lebih ke masker, sarung tangan lateks, dan hal-hal seperti yang lumrah seperti itu. Dan salah satu hal lain yang bisa dilakukan adalah lebih ke membuka jalan untuk orang-orang yang tidak bisa melakukan pemilu di rumahnya untuk bisa melakukan pemilu di daerah lain. Karena setahu aku buat orang yang tinggal di daerah lain, walaupun KTP-nya di daerah yang beda, buat ngurus pemilu, buat dapat surat pemilu supaya dia bisa milih itu susah banget. Jadi seharusnya dengan kondisi saat ini, pemerintah dan panitia pemilu bukannya malah mikirin, oh gimana ya caranya supaya pemilunya bisa diundur, bisa ditangguhkan, supaya menuruni kasus. Seharusnya mereka lebih cari solusi supaya gimana kita bisa melakukan pemilu dengan sehat, dengan cara yang aman, sehingga tidak terjadi kenaikan kasus. Buat aku itu sih, Kak.
Ya, aku juga setuju sih dengan apa yang kamu eh, jabarkan tadi. Jadi kayak di tim oposisi ini tuh kayak eh, kayak mempertanyakan gitu loh, kenapa harus ditangguhkan, kenapa nggak mencari solusi lain gitu kan? Kayak dibandingkan ditangguhkan, mendingan pemerintah mencari solusi yang mencari solusi supaya proses pemilihan politik itu tetap bisa dilaksanakan. Entah itu bisa aja proses pemilihan politik yang dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat karena sedang terjadi krisis kesehatan yang parah, atau bisa proses pemilihan politiknya itu dilakukan secara online. Mungkin bakal ada nanti di tim pemerintah atau tim government pasti kayak bilang kalau misalnya pemilihan politik dilakukan secara online, bagaimana daerah-daerah atau provinsi-provinsi yang masih kesulitan untuk mengakses internet dan lain sebagainya. Tetapi hal-hal itu juga bisa diminimalisirkan dengan eh, apa ya membentuk relawan-relawan yang bisa membantu di kayak proses pemilihan jarak jauh atau proses pemilihan politik secara online gitu. Jadi nggak apa-apa sih kalau kalau misalnya menyatakan argumen terus kayak ngasih solusi, nggak hanya argumen atau berdasarkan fakta-fakta, tapi ngasih solusi untuk terhadap mosi itu juga menurut aku kayak itu bakal lebih jadi nilai poin plus gitu. Jadi kayak ngasih argumen juga, ngasih solusi juga, itu juga bagus. Oke, makasih buat Cinantia, Alga, sama Lolo juga. Next in. Halo, kedengeran nggak? Kedengeran nggak? Oh ya, udah next gitu. Nah, kan sekarang tadi udah ngasih argumen kalau misalnya kita jadi tim oposisi. Nah, sekarang kalau misalnya kita jadi tim pemerintah atau government, itu apa sih argumen yang bakal aku sampai ini kalau misalnya aku jadi tim pemerintah? Aku pasti lebih menekankan kalau misalnya di tim oposisi tadi lebih menekankan eh, kepada penangguhan proses pemilihan politiknya. Tapi kalau misalnya aku jadi di tim pemerintah, aku bakal menekankan pada krisis kesehatannya. Jadi kayak untuk apa pemerintah sibuk-sibuk eh, ngadain proses demokrasi, pesta demokrasi, proses pemilihan politik. Padahal negara itu sedang mengalami krisis kesehatan yang parah. Tadi aku balik lagi, aku selalu pakai undang-undang karena berdasarkan Undang-Undang 1945 pasal 28H ayat 1 kayak dapat disimpulkan bahwa warga negara itu memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan yang baik. Nah, karena warga negara itu memiliki hak untuk mendapatkan kesehatan, berarti pemerintah itu juga harus memikirkan dampaknya gitu loh. Kalau proses pemilihan politik tetap dilaksanakan, apakah itu akan memberikan dampak yang baik dalam proses penurunan apa ya peningkatan eh, kasus dari krisis kesehatan yang sedang terjadi di dalam negaranya gitu. Jadi dibandingkan uh, uang serta waktu APBN, APBD diserahkan untuk proses pemilihan politik, lebih baik APBN dan APBD-nya itu dialokasikan untuk memberi peralatan medis, obat-obatan, lalu juga bisa meningkatkan sektor ekonomi karena pasti banyak banget kasus PHK ketika terjadi krisis kesehatan yang parah kan. Jadi untuk apa pemerintah sibuk-sibuk melangsungkan proses pemilihan politik kalau negaranya aja lagi sedang terpuruk mengalami krisis kesehatan gitu. Jadi eh, kesehatan itu kan hal yang paling utama kan. Kalau tanpa kesehatan manusia nggak bisa ngelakuin hal apapun untuk bisa mendapatkan uang, nggak bisa kalau lagi nggak sehat, untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan apapun nggak bisa kalau misalnya kita lagi nggak sehat. Jadi kesehatan itu hal yang paling utama dan nggak bisa dikesampingkan. Jadi eh, supaya apa ya negaranya itu bisa tetap berjalan, dapat bisa melangsungkan kehidupan warga negaranya daripada uang dan waktunya
pemerintah digunakan untuk melangsungkan proses pemilihan politik, lebih baik uang dan waktunya itu diserahkan semua untuk tenaga medis, untuk melakukan proses perbaikan pada krisis kesehatan yang sedang terjadi. Terus aku juga bakal ngasih argumen aku kalau pemerintah tetap melangsungkan proses pemilihan politik atau political election itu bakal menimbulkan kecurigaan gitu loh kepada warga negara. Pasti masyarakat awam pasti dengan beredarnya berita bahwa pemerintah tetap akan melangsungkan proses pemilihan politik meskipun terjadi krisis kesehatan, itu pasti masyarakat berpendapat bahwa pemerintah hanya mementingkan jabatan-jabatan tanpa memikirkan krisis kesehatan yang sedang terjadi saat ini. Warga negara masyarakat sedang berlomba-lomba untuk meningkatkan imunitas, untuk berlomba-lomba bagaimana tetap bertahan hidup di saat kondisi yang parah sedang berlangsung saat ini. Tapi pemerintah hanya memikirkan bagaimana caranya uh, mengganti jabatan, melakukan reformasi kabinet dan lain sebagainya yang hanya menguntungkan pihak-pihak politiknya saja, menguntungkan partai-partai politiknya saja tanpa mementingkan sebenarnya apa sih yang terjadi di masyarakat saat ini. Jadi menimbulkan stigma yang negatif dari masyarakat kepada pemerintah jika tetap terjadi proses pemilihan politik. Lalu eh, proses pemilihan politik yang tetap diberlangsungkan pada saat terjadinya krisis kesehatan itu apa ya, akan memperburuk keadaan karena kan kalau misalnya krisis kesehatan itu kan pasti mengharuskan, mewajibkan setiap masyarakat itu kan mematuhi protokol kesehatan, apalagi kalau misalnya krisis kesehatan atau pandeminya itu seperti pandemi COVID-19 saat ini yang memungkinkan setiap masyarakat harus berjaga jarak, harus menggunakan masker, dan mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan oleh WHO ataupun tenaga medis yang ada di negaranya. Kalau misalnya pemilihan politik tetap berlangsung, itu kan harus ada proses kampanye yang melibatkan kegiatan-kegiatan sosial, turun di jalan, melibatkan banyak orang. Jika hal tersebut itu tetap terjadi, maka kerumunan, terus jaga jarak dan kerumunan itu tidak akan bisa dicegah. Jaga jarak juga akan susah untuk diberlakukan saat itu karena yang namanya kampanye pasti kan membutuhkan orang yang banyak, membutuhkan partisipasi dari masyarakat. Tapi kalau misalnya tetap dilaksanakan kayak gitu, kayak justru meningkatkan kasus krisis kesehatan yang terjadi dan itu akan menyebabkan masyarakatnya menjadi lebih abai terhadap protokol kesehatan. Itu argumen aku kalau misalnya jadi tim pemerintah. Nah, aku juga mau dong uh, mau dengar kalau misalnya kalian jadi tim pemerintah atau government, argumen apa sih yang bakal kalian sampaikan gitu. Bebas sih siapa aja yang mau duluan gitu. Aku boleh nyampein argumen nggak, Kak? Boleh banget. Oke. Jadi apa namanya, terkait MOSBI ini dari tim pemerintah atau government, di sini aku setuju dengan adanya penangguhan penangguhan proses politik karena melihat krisis kesehatan yang begitu parah. Nah, kalau dari pemerintah sendiri pasti sudah mengutamakan gimana caranya krisis kesehatan ini agar tidak memburuk kayak gitu. Dengan kata lain, proses yang melibatkan banyak orang itu sudah harus dikurangi kayak gitu. Dan di sini yang harus digarisbawahi adalah dengan adanya penangguhan proses politik ini bukan berarti hak demokrasi masyarakat itu hilang kayak gitu. Ini hanya dilakukan penangguhan untuk jangka waktu dengan catatan jangka waktu tertentu kayak gitu. Bukan dengan adanya penangguhan ini hak demokrasi itu hilang. Jadi
Di samping itu, karena adanya krisis kesehatan pastinya akan berpengaruh kepada aspek lainnya seperti perekonomian, pendidikan dan juga lainnya. Seperti contoh di masa krisis kesehatan pastinya orang-orang gitu pastinya dibatasi dalam pergerakannya atau mobilitasnya. Oleh karena itu untuk pendapatan setiap masyarakat pastinya akan berkurang. Nah, hal tersebut apabila proses pemilihan politik atau politik election ini tetap dilaksanakan, ditakutkan adanya penyelewengan terkait pendanaan ataupun hal-hal yang sekiranya itu tidak diperlukan, tetapi karena melihat krisis ekonomi juga karena adanya krisis kesehatan, maka bisa saja ada terkait pendanaan atau yang seharusnya itu digelontorkan untuk proses pemilu itu digunakan untuk hal-hal yang lainnya karena melihat dampak dari krisis kesehatan terhadap perekonomian masyarakat kayak gitu. Dan juga kenapa harus penangguhan ini kenapa saya setuju dengan penangguhan ini karena untuk apa sih kalau misalnya sedang krisis kesehatan kok masih tetap dilaksanain namanya proses diperlangsungkannya proses pemilihan politik, kenapa nggak ditangguhkan saja untuk untuk dana itu bisa kita gelontorkan untuk ini menanggulangi krisis kesehatan. Karena kalau misalnya tetap diteruskan, sudah dikatakan tadi akan berpengaruh lagi terhadap krisis kesehatan yang semakin memburuk karena di proses pemilihan itu meskipun sudah menggunakan protokol tidak bisa 100% menjamin akan kesehatan dari masyarakat itu sendiri. Juga dari pemerintah pemerintah juga tidak bisa menjamin. Oleh karena itu dengan adanya penangguhan ini diharapkan krisis kesehatan itu bisa membaik dan dalam tanda kutip ini bukan dihentikan atau dihilangkan tetapi ini masih ditangguhkan kayak gitu. Terima kasih. Mungkin kayak gitu sih. Mantap. Keren. Ada yang mau coba lagi mungkin? Kasih argumennya. Untuk Leo atau Sinantia gitu? Kalau misalnya aku lebih mungkin bisa ditekenin ke masalah ekonominya sih Kak. Karena kalau dipikir-pikir kan walaupun iya karena masyarakat berdampak parah di ekonominya, jadi ya ekonomi pemerintah juga berdampak. Sayangnya kenyataannya kayak gitu. Walaupun pemerintah bisa dapat dari penjualan minyak bumi dan lain sebagainya, tapi banyak negara kan menutup ekspornya, menutup impornya. Jadi jelas uh, ekonomi Indonesia sendiri secara ekonomi negara juga sangat bergantung pada hal tersebut. Dalam artian negara udah nggak punya uang yang bisa dikasih lebih buat pemilu. Karena kalau misalnya dilihat dari tahun-tahun sebelumnya, pemilu kan eh, sampai anggaran miliaran. Sedangkan kalau pada masa seperti ini aja, pemerintah udah banyak pengeluaran lainnya yang harus dilakukan seperti pembagian sembako kepada masyarakat-masyarakat yang terpengaruh kepada COVID. Habis itu pemerintah juga harus bayar berbagai fasilitas kesehatan seperti yang di Wisma Atlet, habis itu sama bayar asuransi kesehatan BPJS yang dipakai buat eh, penderita-penderita COVID. Jadi kalau misalnya dibilang kenapa harus ditangguhkan ya alasan utamanya ya karena pemerintah nggak punya uang. Kalau misalnya emang masyarakat tidak mau pemilu untuk ditangguhkan, satu-satunya cara ya
dengan mengambil anggaran-anggaran yang dipakai tempat lain, dijadiin anggaran untuk pemilu yang kalau misalnya dilihat dalam kondisi saat ini, kebanyakan anggaran pemerintah ya buat kesehatan. Saat anggaran kesehatan tersebut diambil untuk dilakukannya pemilu, pasti banyak masyarakat yang pada akhirnya juga merasa tidak diuntungkan karena kalau misalnya dilihat kebanyakan hmm, kebanyakan masyarakat yang ditanggung sama pemerintah untuk seperti isolasi penyakit COVID dan lain sebagainya itu kan masyarakat-masyarakat yang memang dalam kondisi ekonomi yang dikatakan rendah, yang artinya satu-satunya eh, cara mereka untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang bagus ya untuk ke rumah sakit umum, rumah sakit daerah yang semua halnya ditanggung oleh pemerintah. Dan seperti yang dijanjikan oleh pemerintah juga ditanggung oleh pemerintah. Jadi kalau misalnya disuruh untuk tetap lanjutin pemilu, ya pertanyaannya dananya dari mana? Apakah em, mereka akan tetap melakukan pemilu dengan tingginya kemungkinan bahwa mereka-mereka masyarakat-masyarakat yang terpengaruh yang terinfeksi oleh COVID itu bisa sembuh dengan sendirinya tanpa adanya bantuan medis karena seperti yang kita tahu dokter saat ini ya dibayar sama pemerintah. Itu pun mereka dibayar masih dalam taraf yang rendah. Kalau misalnya ditanya dananya, kalau misalnya emang mau, kalau misalnya emang masyarakat mau atau tetap diadakan pemilu ya mereka harus tahu kalau misalnya ada resiko tinggi bahwa fasilitas kesehatan yang ada bakalan menurun, kamar-kamar ataupun ranjang-ranjang yang dibuat untuk isolasi COVID akan menurun. Karena apa? Ya karena tidak adanya anggaran itu. Selain itu, kalau misalnya tim oposisi bilang kan bisa dijadikan, kan pemilu bisa dijadiin lebih aman seperti yang saksinya pakai masker dan lain sebagainya. Tapi kan masker sendiri itu aja kan artinya biaya tambahan yang harus dikeluarkan pemerintah untuk melakukan pemilu. Sedangkan anggaran biaya utama tanpa adanya krisis kesehatan aja udah miliar-miliaran. Apalagi ditambah dengan prevent dengan alat-alat yang harus dibeli untuk melakukan untuk menjadikan bahwa pemilu tersebut terjadi secara aman, ya artinya banyak anggaran yang harus dimasukkan, banyak barang yang harus dibeli. Dan itu juga salah satu alasan kenapa pemilu di masa krisis kesehatan itu bukan suatu hal yang bisa dilakukan. Selain itu juga bisa dibilang kalau misalnya dengan kita melakukan pemilu sama aja kita membesar, bukan membesar, memperbesar daerah-daerah infeksi COVID. Contohnya, kalau misalnya di Jakarta ada paling paling sedikit 300 TPU. Artinya dari pusat harus dikirim kertas suara ke 300 TPU tersebut. Dan jelas pada saat ini hal kertas suara tersebut tidak bisa jalan dengan sendirinya. Yang artinya ada orang-orang yang harus mengirimkan kertas suara tersebut dari pusat ke TPU-TPU tersebut. Yang artinya akan meningkatkan mobilitas orang-orang di daerah tersebut. Misalnya kita ambil di daerah Jakarta. Contohnya, misalnya Jakarta Utara itu kasusnya lumayan tinggi. Dan sedangkan kalau misalnya saat pemilu, kan tidak mungkin daerah Jakarta lain diadakan pemilu, sedangkan daerah Jakarta Utara nggak bisa karena nggak ada kertas suaranya kan. Kalau misalnya kayak gitu malah bakal buat masalah lebih kan. Tapi kalau misalnya kita tetap ngirimin kertas suara ke daerah-daerah TPU yang ada di Jakarta Utara tersebut, kemungkinan besarnya
yang orang mengirimkan kertas suara tersebut bakal terinfeksi itu tinggi. Sedangkan mungkin orang tersebut juga bukan cuma ngirim ke satu daerah kayak kurir paket gitu. Kan mereka nggak ngirimin ke satu rumah doang. Jadi kalau misalnya mereka kirim ke daerah lain malah bakal nyebarin COVID ke daerah-daerah yang lebih luas. Dan ini salah satu masalah kalau misalnya pemilu tetap dijadiin secara konvensional, sekalipun udah dibuat aman, tetap ada persentase orang-orang tersebut, entah itu yang jadi saksi, entah itu yang orang-orang yang bertugas mengirimkan suara, ataupun masyarakat yang pada saat itu menyerahkan suaranya. Sedangkan kalau misalnya dibilang kan pemilu bisa dibuat online. Nah, pemilu online itu baru pertama kali terjadi loh di Indonesia. Kalau misalnya kalian nggak minta online tapi nggak mau ditangguhkan, terus gimana cara pemerintah bisa mastiin kalau oh pemilu online harus kayak gini supaya suara yang masuk itu asli, supaya suara yang masuk itu eh, benar bisa diverifikasi ke orang-orang yang emang asli, yang emang hidup gitu. Kan itu butuh waktu. Dan kalau misalnya emang kalian gak mau ditangguhkan, terus waktunya dapat dari mana? Dapat dari mana? Satu-satunya alasan eh, pemilu tersebut bisa terjadi ya karena eh, butuh pemilu harus ditangguhkan supaya pemerintah bisa memiliki waktu untuk menyusun rencana yang tepat, entah itu pemilu secara konvensional ataupun pemilu secara online, supaya eh, pemilu yang dijalankan itu tetap eh, pemilu yang dijalankan dalam krisis kesehatan yang ada itu tetap tidak membahayakan masyarakat secara banyak. Kalau aku gitu sih, Kak. Keren argumennya. Masih Cinantia, iya bisa. Jadi kalau misalnya menyampaikan argumen bisa kayak ngelihat dari berbagai aspek gitu kan. Tadi Cinantia ngelihat dari aspek ekonominya, terus tadi Alga juga ngelihat dari aspek kesehatannya gitu. Jadi bisa kayak menghasilkan argumen yang luas gitu loh. Kalau ada mau tambahan argumen gitu nggak? Oh, Roro sih kayaknya nggak tambahan argumen. Salah kami dari sangat-sangat bukan semua proses mengalami krisis kesehatan yang parah. Hal ini dikarenakan kami sangat tidak siap. Kami sangat tidak siap untuk menerima kenyataan bahwa kita semakin banyak korban yang saja bahwa pemerintah belum siap untuk melaksanakan saat mengalami krisis kesehatan yang parah. Kita bahkan terlebih dahulu untuk menanggapi krisis kesehatan. Kayaknya Karoro ini Akan lebih banyak seperti itu. Aku tadi lupa lupa satu lagi apa. Uh, ya sih tadi baru eh, iya Karoro barusan suaranya putus-putus Kak.
Mohon maaf ini yang putus-putus di aku aja apa semuanya ya? Ya, aku juga putus-putus kok. Oh, Mungkin jaringan dari Roro mungkin kurang bagus. Kak Roro lagi ada kendala. iya. Jadi gimana Kak Ayu? Halo, Roro mau dilanjutin? Sepertinya putus-putus ya, Roro? Masih putus-putus. Iya, masih putus-putus. Ya, maaf. Iya, masih. Malah nggak kedengeran. Kita lanjut aja kali ya? Boleh Kak. Boleh Kak. Ya, next in. Next lagi. Ke slide 12 deh. Nah, jadi aku punya sedikit catatan gitu sih untuk pembicara pertama, kedua, sama ketiganya. Kalau misalnya pembicara pertama itu kayak usahakan apa ya, seseorang yang kayak mampu menelaah emosi dengan baik, yaitu pembicara yang mampu menjabarkan maksud dan tujuan dari emosi yang diberikan serta memberikan penjelasan secara umum mengenai emosi yang diperdebatkan. Nah, pembicara pertama itu kan pembicara yang bakal pertama kali banget eh, mengu- mengungkapkan argumen yang sesuai dengan emosi yang diperdebatkan itu kan. Jadi biasanya kalau pembicara pertama itu dia merunutkan dulu sebenarnya apa sih emosi yang dibahas itu, kayak kayak tadi, kayak emosinya tentang krisis penangguhan pemilihan politik karena terjadinya krisis kesehatan kan. Nah, bisa aja di pembicara pertama itu dijabarkan dulu sebenarnya itu krisis kesehatan yang parah itu seperti apa sih, kayak gitu. Terus penangguhan, yang dimaksud dengan penangguhan proses pemilihan politik itu seperti apa sih? Bisa aja pembicara pertama itu memberikan eh, definisi secara umum tentang hal-hal tersebut. Baru nanti bisa juga dilanjutkan dengan memberikan argumen-argumennya tentang mosi yang diperdebatkan. Lalu untuk pembicara kedua, ini pembicara kedua itu pembicara yang mampu menyampaikan argumen dengan baik disertai dengan data-data serta fakta-fakta untuk mendukung setiap argumen yang disampaikan. Jadi penyampaian argumennya itu lebih ditekanin banget di pembicara kedua. Jadi bisa aja argumennya itu eh, apa ya, disertakan dengan fakta-fakta yang terjadi di masyarakat itu seperti apa sih. Terus bisa dilihat dari eh, berbagai segi kehidupan, bisa dilihat dari bidang perekonomiannya seperti apa, lalu dilihat dari misalnya dalam bidang politik seperti apa. Jadi bisa apa ya, untuk mempertahankan argumen, untuk memperkuat argumen itu bisa di pembicara kedua, dan biasanya di pembicara kedua juga lebih sering kayak melakukan tim lawan melakukan POA di saat pembicara kedua itu sedang melakukan penyampaian argumen. Jadi kayak seseorang yang mampu bisa mempertahankan serta menguatkan argumen itu cocok banget sih buat jadi pembicara kedua. Lalu di pembicara ketiga, kalau pembicara ketiga itu kan lebih ke penutup serta kesimpulan dari
argumen-argumen yang udah disampaikan oleh pembicara pertama sama pembicara kedua. Jadi nanti di pembicara ketiga itu disimpulin kembali tuh, dikumpulin lagi argumen-argumen yang udah disampaikan oleh pembicara pertama sama pembicara kedua. Jadi nanti menghasilkan suatu kesimpulan apakah tim tersebut itu uh, merupakan tim oposisi atau tim pemerintah yang uh, tim oposisi yang tidak menyetujui mosinya ataupun tim pemerintah yang menyetujui mosi tersebut. Jadi pembicara ketiga itu lebih meringkas dan menyimpulkan setiap argumen, gagasan, serta fakta-fakta yang telah disampaikan oleh pembicara pertama dan juga pembicara kedua. Next. Kak, tanya dong. Oh iya, boleh. Kalau POI itu yang boleh melakukan itu hanya pembicara 2 atau gimana? Kalau POI itu kayak bebas sih, tapi nanti berdasarkan tahun lalu itu aku POI itu kayak bisa dilakuin itu setelah pembicara menyelesaikan penyampaian argumennya pada menit keberapa gitu. Jadi nggak ada batasan yang bisa ngelakuin POI itu cuma pembicara 2, nggak kayak siapa aja gitu loh. Tapi cuma batasannya di menit keberapa gitu. Bisa ngelakuin kayak gitu. Oke, kasih. Ya. Next. Nah, jadi tadi kan mosi yang udah dibahas tadi tuh aku ambil itu dari itu lomba debat mahasiswa itu antara UGM sama Undip yang bisa kalian tonton di YouTube gitu loh. Jadi supaya bisa nambah wawasan kalian juga. Nanti aku kasih link YouTube-nya mungkin ya di grup atau enggak kalau misalnya buka PPT itu ada link YouTube-nya itu bisa diklik dan bisa ditonton sih karena debat itu tuh kayak tadi jadi lebih banyak diskusi lebih banyak praktek untuk nyampein argumen yang ada di pikiran kita itu seperti apa sih kayak berdasarkan kacamata kita sebagai masyarakat terhadap mosi tersebut itu kita bisa nyampein argumen seperti apa jadi lebih banyak baca lebih banyak referensi bacaan terus juga kayak mengamati permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang sedang berkembang itu bisa jadi untuk mengembangkan skill debatnya lagi sih aku. Next. Sekian dari aku. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata atau materinya masih kurang berkenan. Apakah ada pertanyaan? Buat teman-teman dan kakak-kakak yang masih mau nanya, boleh banget nih tanya langsung ke Kak Ayu sekarang. Ya, Kak ya. Oh, izin tanya dong. Iya, boleh. Itu Kak, mengenai mosinya itu nanti kan kalau penyisian istilahnya itu kan masih ditentuin mosinya ini baru kita bahas, kita diskusi. Nah, kalau yang semifinal itu kita ada list mosinya, terus nanti random diacak dapat apa atau kita nggak tahu mosi apa yang akan dibahas nanti pas waktu langsung debat itu baru dikasih mosi atau gimana Kak? Kayaknya itu aku sih belum sampai ke semifinal ya waktu itu. Tapi yang aku tahu kalau misalnya yang mosinya impromptu itu jadi kita benar-benar nggak tahu mosinya itu apa. Jadi kita tuh tahunya pas baru mau debatnya banget. Jadi detik itu mosi dikasih, detik itu juga kita debat. Kayak dari setahu aku sih kalau mosi debatnya impromptu tuh kayak gitu. Kalau yang untuk babak preliminary itu tuh sebenarnya waktu tahun lalu itu hamin sebulan kalau nggak salah anak PNK yang angkatan lalu itu tuh udah dikasih list mosinya gitu loh. Jadi kita bisa bahas mosinya bareng-bareng. Tapi mungkin sekarang belum technical meeting ya ini ya? Belum. Iya
Kak? Ya, karena mungkin belum technical meeting, jadi mungkin belum dikasih. Tapi nanti kayaknya sih bakal dikasih lagi sama pihak OIM-nya, mosi-mosi untuk babak preliminary itu apa aja. Jadi nanti bisa dibahas bareng-bareng sih, kayak gitu. Apa terjawab, Aga? Udah Kak. Dulu pas waktu penyisian mosinya Kak Ayu apa dah? Yang di awal-awal tadi aku udah jelasin itu. Tentang aku mendapat kesehatan waktu itu praktik suntik mati terhadap pasien yang sudah tidak memiliki kesempatan untuk hidup gitu Yang loh. demensia, Kak. Iya, yang demensia ya. Itu kita lawan Departemen Kimia. Oh, kimia ya. Oke. Sama itu kita sampai babak 2 nggak sih ya, Cin ya? Kita 3 kali pokoknya, Kak. Tiga Iya, kali ya. Lawan siapa aja tuh Kak? Aku ingetnya kimia sama geo sih. iya kimia sama geo. Soalnya geo kita dapat 2 kali, Kak. Oh, geo dapat 2 kali kita ya? Iya, yang awal sama yang akhir. Kalau yang geo yang terakhir yang kita kalah itu yang sertifikasi nggak sih? Yang sertifikasi pemuka agama. Iya, sertifikasi pemuka agama. Iya, itu kayaknya kita kalah di situ deh. Sertifikasi pemuka agama. Iya. Oke. Lumayan ya berarti mosinya tuh lumayan. Ya, mosinya berat banget sih kalau dilihat dari tahun lalu gitu. Tapi ada juga beberapa mosi-mosi yang kayak diambil dari permasalahan-permasalahan atau isu-isu yang lagi berkembang saat ini sih. Iya. Tadi apa yang demensia tuh bukannya kayak berat sebelah nggak sih? Yang Rada susah sih, soalnya waktu kita juga anak kimianya tuh debatnya beda gitu loh, Kak. Kayak debatnya kayak marah-marah gitu ya, Kak. emosi. Dulu kita Iya, kontra atau masih. pro sih ya? Kita Kontra tuh ya? iya Kalau kontra kita bilang menang sih. nggak boleh di Iya, nggak boleh. euthanasia. Iya, itu nasinya gitu. Kalau kontra tuh menang nggak sih langsung? Maksudnya kalau menurut aku tuh yang demensia suntik mati tuh anu sih kayak bukannya ngelanggar hak asasi manusia juga nggak sih? Iya, kita juga udah bilang kayak iya Oh, melanggar hak asasi manusia dan segala macam. Terus mereka jawabnya kayak ya itu kan pilihan kita, masa iya kita harus ngurus eh, orang yang demensia, sedangkan kehidupan kita malah jadi jelek. Itu kan sama aja kalian nggak menghormati hak asasi manusia kita dong. betul. Anak kimia ini ngomong kayak gitu keren sih. Tapi kita lanjut nggak sih setelah itu ya? Iya, setelah itu lanjut. Itu untung-untungan sih Kak, Iya, soalnya untung-untungan. dapat dapat lawannya siapa gitu. Soalnya kan victory points ya. Sedangkan kita sama yang anak Geo yang terakhir itu, kalau misalnya dilihat dari skornya itu tinggian kita jauh gitu bedanya Win. Kayak sampai 300, bukan 300 deh, kayak 30 poinan gitu, hampir 50. Tapi karena mereka dapat victory points, karena lawan tim yang skornya di bawah kita, jadi mereka yang lanjut. Tuh. Iya. Jadi nggak sampai itu terakhir harusnya kalau misalnya lanjut dari situ kita ke semifinal kan ya, minggu depan. Iya, Minggu sisa Senin. 4 soalnya ya Kak. Iya, sisa 4. Kita yang kelima. Iya, itu nyesek banget gak sih? Ya itu. Oke, berarti geoscience ya? Geografi yang Geografi. terakhir. Iya. Oke, lumayan sih. Tapi emang dia waktu yang geografi itu tuh teman debat aku waktu kelas MPKT. Jadi Oh, ketemu pas di situ gitu. Emang anaknya jago debat sih. Anak Geo. Nah, iya itu sih. juga bisa tuh belajar dari Cinan yang sudah berpengalaman. Enggak. Keren dia. Oh, dulu berarti sama Cinan juga? Iya. Siapa aja sih Kak dulu? Dulu sama ada angkatan 17, tapi sekarang karena mungkin dia sibuk skripsi, jadi kayak nggak ikut lagi deh. Jadi satunya harusnya siapa lagi? Kok kalian berdua doang? Harus satunya lagi siapa? Iya mah satunya ya. Sama Kak satunya.
Dia izin nggak datang. Oh, gimana? Iya, Oh, nanti kayak kalau misalnya dia nanya-nanya kayak apa yang udah kamu dapetin kayak gitu, coba aja jelasin ke dia kayak gitu. mungkin ini sedikit request sih, soalnya dulu Ya, pas waktu debat-debat juga aku nggak pandai memaparkan data-data gitu. Jadi seringnya jadi pembicara satu gitu. Mungkin ntar Cina nama Yama bisa jadi pembicara dua atau tiganya gitu. Sinan hebat di pembicara kedua deh Oh, waktu oke, nggak apa-apa. Berarti waktu Cinan ambil aja ntar di pembicara kedua, Yama kan tinggal kesimpulan di pembicara ketiga. aku juga selalu pembicara satu kok. Keren keren. Aku aku juga selalu tidak pernah yang lainnya. Aku tidak pernah jadi pembicara kedua. Pembicara ketiga pernah sih, tapi kalau pembicara kedua enggak. Kalau kalau dulu lawannya pakai adegium nggak, Kak? Pakai apa? Adegium. Adigium apa itu? Jadi kayak apa ya, kata-kata pembuka awal gitu biar lebih semangat atau apapun itu. Nggak ada nggak sih, Ci? Ya waktu Oh, itu kita nggak nggak ada pakai nggak juga. sih, Sin? Oh, Cuma nggak. kita tuh pakai pas POA ya, yang disuruh ke Abdillah, inget nggak? Heeh. Kayak Ya, yang harus pasti OA. dilebay-lebayin gitu Heeh. ya. Heeh. Iya kayak gitu. Iya. Karena setahu aku itu debat ini kan kita kayak lebih meyakinkan jurinya gitu. Heeh. Gimana caranya biar mosi yang kita anggap kita pro atau kontra itu biar diterima gitu. Itu Ya sih. nanti mungkin bisa nanti kita diskusi bareng-bareng gitu sebelum mungkin sebelum lombanya gitu. Tapi lebih enak kalau misalnya udah ada emosi gitunya ya, semoga aja lebih cepat dikasih gitu loh. Jadi biar tahu emosi-emosinya itu tentang apa gitu. Iya sih. Sama itu ya Kak, mungkin kita bisa itu gak sih latihan coba langsung debat ambil mosi apa gitu. Ya aku udah nyiapin sih beberapa. Mungkin nanti di Oke, pertemuan berikutnya kali ya. Iya, lawan-lawanan seru kali, Kak. seru kali. Iya iya. Nanti satu lagi sih ya, saya ada satu orang aja 6. Silakan aku bisa jadi ikutan gitu. Iya, Aku cari teman lagi. iya Siap. cari teman. Mungkin Iin mau Kenapa kak? ikut debat. Waduh. Kalau kalau ada banding latihan gini nggak apa-apa sih. Iya, Boleh boleh aja ntar. mungkin nanti minggu depan Ya pertemuan mungkin berikutnya kali. Oh, latihan selanjutnya mungkin ya kak. iya. Apa ada yang mau ditanyain lagi? Kalau dari aku cukup sih Kak. Kita diskusi aja pokoknya kayak jangan anggap kayak ini belajar gitu loh. Kita saling diskusi aja bareng-bareng gitu. Karena aku juga nggak hebat-hebat banget. Malah lebih kalian yang lebih hebat gitu. Kalau ada aku juga udah sih. Ini ada mau yang disampaikan lagi gitu. Eh, kalau aku udah cukup sih kak. Mungkin teman-teman ada yang mau disampaikan lagi pertanyaan atau mungkin ada request nih kayak mau pertemuan selanjutnya mungkin mau materi apa mungkin boleh bilang di sini mungkin ada yang mau ntar atau mungkin kalau ada pertanyaan lagi ntar bisa di ini ya kak Ayu di chat di Iya, grup aja. bisa banget. Kalau misalnya malu-malu di grup kayak mau langsung PC juga nggak apa-apa kayak Iya gitu. boleh. Kayaknya udah nggak ada lagi nih ya teman-teman. Kalau aku cukup. Dari aku juga cukupin. Oke. Kalau gitu mungkin uh, pelatihan kita yang pertama bentar, mau klik apa tadi. Latihan kita yang pertama mungkin cukup sampai di sini kali ya.